Jadi awal Pinus Kopi itu di tahun 2018 awal ya. Hari itu bulan puasa, kita baru ya kecil-kecilan lah fondasi. Fondasi ya sebelum Pinus Kopi itu kita sudah pelang kopi cuman di sana kecil lah. Itu namanya Singka. Singka kepanjangannya si kembang milik kita. Itulah Pinus Kopi sendiri di konsep awal itu mengangkat saya untuk pertama awal itu untuk mendukung kopi-kopi dari petani. Nah, di petani itu tadi ya kopinya belum diolah, dijual dengan harga murah, akhirnya kita tampung dengan harga yang berbeda. Nah terus kita awal-awal fondasi jadilah bangunan ini yang sudah berjalan. Nah kita buka. Nah, kita rebranding dari warung Simka, kita rebranding ke Pinus Kopi. Pinus Kopi sendiri itu kepanjangan dari kopi Nusantara. Kopi Nusantara. Nah, kebetulan tempatnya di tengah hutan pinus, Mas. Nah, kopi Nusantara itu filosofinya karena kita kopi yang diolah itu dari banyak daerah. Nah, itu yang di Toples itu ada dari kayu, dari mana Bali, dari Kerinci. Nah, selain kita juga fokus di kopi lokal kita, kopi daerah sini. Nah, terus Pinus Kopi sendiri itu bagian dari Karang Taruna, bagian dari Pok Darwis. Darwis itu kelompok dasar wisata. Nah, itu terbentuk tahun 2016, Mas. Jadi wisata alam Subang dulu, selang 2 tahun 2018 baru kita bikin Pinus Kopi. Jadi untuk proses kopi lokalnya kita beli kopi dari petani, Mas. Nah, kita beli cherry dengan grade harga beda sama pengepul. Kalau pengepul kan biasanya lebih murah. Nah, kita di grade dengan harga yang beda. Misal katakanlah pengepul jual 3.000, kita ambil 5.000, 6.000. Jadi kan mereka semangat nih ngolahnya nih. Kalau dulu kopinya belum dikelola Mas ini, Mas. Belum dikelola, jadi masuk ke pengepul harganya murah. Akhirnya mereka tidak fokus untuk menanam kopi, mereka hanya fokus tanaman teh. Ke kuantitasnya ya, Mas. Tanaman teh, kemudian yang kopi itu hanya belum maksimal gitu. Jadi hanya sekedar tanaman nggak dirawat tuh. Nah, dari sini akhirnya kita membeli dengan harga duit yang berbeda, mereka semangat. Hanya kopi yang tadi terbengkalai mereka rawat, mereka pupuk. Nah, hasilnya kemudian dipanen, tapi kita beli ya. Kita akhirnya dari proses itu kita mulai dari pasca panen, yaitu beli dari petani yang merah itu kita jemur, kemudian kita giling atau haler, kita pisah kulitnya. Setelah jadi kopi kering, jadi green bean, kita roasting di sini. Nah, kita roasting di sini. Setelah itu kita packing. Ada yang beli roast bean itu yang belum digiling itu. Ada yang beli udah gilingan, nanti kita tinggal studi rumah, itu macam-macam. Dari customernya sini acak. Dari teman sendiri ada, dari orang luar ada, pokoknya acak sini siapa-siapa yang mau beli kopi dari sini. Nah, sebenarnya konsep itu sendiri kita mengusung recycle, memanfaatkan barang-barang bekas, Mas. Awalnya itu karena konsepnya di alam kan, di alam, jadi kita mencoba konsep recycle. Itu sampai sekarang kita pertahankan. Contoh kita tidak menggunakan cup, terus tidak menggunakan sedotan plastik, ya kan. Terus kalau kita pakainya untuk kemasan itu tidak masuk kemasan plastik. Itu konsep dari bangunan kita sendiri, yaitu recycle. Nah, jadi awalnya ya kita karena itu, Mas, minim budget, jadi memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar. Contoh kursi dari drum kan banyak sebenarnya. Kemudian kayu palet tuh beli bekas peti kemas. Peti kemas kalau packing dari luar itu kan pakainya impor. Itu dulu bekasan dari barang-barang PLTU. Nah, kita manfaatkan tuh. Kita beli itu kan kayu-kayu reject.
iya, Dulunya iya, nggak dipakai, itu akhirnya kita manfaatkan. Oh, yang apa namanya, penghargaan lah yang entah itu dari pemerintah atau gitu. dari itu yang pernah diperoleh sama Pinus ini. Kalau dari Binus Kopi belum ada mas penghargaan Okay. apa, tapi penghargaan terbesar kita adalah customer mau datang ke sini mas. Itu sebuah penghargaan, sebuah apresiasi yang sangat luar biasa karena tempatnya kan jauh nih mas. Iya. Jauh, customer dari bawah, dari Pekalongan, dari Batang, kadang luar kota, dari Semarang, Pemalang, Tegal, mau datang ke sini itu sebuah apresiasi, sebuah support, jadi semangat kami ke depan mas. Okay. Ya, kalau kita tidak ada customer yang ke sini kan kita bingung mas. Nah itu makanya apresiasi penghargaan terbesar adalah customer kita sendiri. Okay. Pertanyaan terakhir nih mas, Ya. pesan untuk anak muda lah yang pengen mereka itu berkarya, maksudnya dalam bisnis yang memang kekinian, cuman modalnya nggak sebesar itu gitu. Oh gitu. Pesannya gimana? Ya, kalau saran sama pendapat ya buat anak muda, yang penting kita itu mau belajar sama memperluas value mas. Memperluas value. Jadi pengalaman apa kita harus masuk menjadi totalitas lah. Terutama misal kita di bidang kopi ya, di bidang kopi itu kita benar-benar harus yang mempelajari seluk-beluknya lah, celahnya kita itu harus belajar. Jadi tidak usah kalian misal minder modalnya sedikit tidak apa-apa, kami juga berangkat dari malah tidak punya modal mas, mudah-mudahan, tapi cuman kita punya semangat, punya tekad. Yang penting kita pertama fondasi kita adalah value, pengetahuan dan cari pengalaman seluas-luasnya. Misal dengan mau ingin jadi usahawan apa, misal di bidang sablon, nah kita cari ilmunya dulu sebelum modalnya. Nah, ilmunya kita cari dulu, pelan-pelan tuh pasti modal bisa dicari. Cuman kalau awal kita fondasinya dulu, kita harus punya. Tidak hanya di sablon, di kuliner, apa mau bikin donat, kita harus tahu ilmunya bagaimana cara bikin donat ini. Kita perlu pengalamannya, ilmunya lah intinya. Secara umum ilmu juru harus kita pelajari dan kita kuasai. Tentu saja jangan patah semangat, tidak punya modal ini dan itu. Kalau kita punya niatan itu tuh udah modal. Udah modal aja. Iya betul.